Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang cerdas, kelas 6, kita akan melanjutkan belajar tentang hak warga negara. Kemarin kita sudah membahas hak menganut agama dengan Ustazah Latifah. Bahkan kalian sudah menghafalkan pasal-pasalnya, yaitu ada pasal 29 ayat 2. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tentang hak warga negara. Yang kedua, yaitu hak mendapatkan pendidikan. Nah, hak mendapatkan pendidikan ini ada dalam pasal 28C ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Sedangkan di pasal 31 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah telah mengadakan program wajib belajar 12 tahun agar semua anak Indonesia tidak terhalang ekonomi untuk mendapatkan pendidikan. Nah, pendidikan sendiri adalah modal dasar suatu bangsa untuk mencapai kemajuan hidup. Bahkan dengan pendidikan pula, Indonesia telah berhasil keluar dari jajahan sesuai pada sejarah yang ada. Indonesia dulu dijajah karena pendidikan rakyatnya yang minim. Nah, beruntunglah kalian, kita yang diberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Maka dari itu, pendidikan yang kita peroleh ini harus kita maksimalkan. Kalau yang jadi murid, ya dengan cara belajar semaksimal mungkin. Kalau yang jadi guru, ya ngajarnya semaksimal mungkin pula. Yang jadi orang tua juga harus mendukung kemajuan pendidikan putra dan putrinya. Jadi jangan sampai sekolah sudah dibiayain orang tua, fasilitas dari sekolah sudah disediakan buku, di rumah sudah ada internet, media informasi, tetapi malah anaknya malas-malasan. Kalau begitu berarti dia menyia-nyiakan haknya. Dia menyia-nyiakan haknya dalam memperoleh pendidikan. Padahal di Indonesia itu masih ada yang putus sekolah. Nah, ini adalah soal. Silahkan tanyakan kepada ayah, bunda, atau keluarga mengapa pendidikan itu penting. Nah, nanti kalian tulis jawabannya di buku tulis. Nanti insya Allah dalam video ini akan ada 3 soal. Yang kelas 6A dengan Ustazah Latifah, yang kelas 6B dengan Ustazah Eva. Nah, yang ketiga, hak warga negara adalah apa? Adalah hak untuk apa ya kira-kira? Yang jelas dia itu tercantum dalam pasal 28E ayat 3. Kira-kira hak apa ya? Nah, yang ketiga adalah hak untuk menyampaikan pendapat. Pasal 28E ayat 3 bunyinya, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jadi tidak boleh warga negara itu akan berpendapat dilarang. Itu tidak sesuai dengan pasal 28E ayat 3. Bahkan orang tua pun
tidak boleh melarang anaknya untuk menyampaikan pendapat. Namun, dalam menyampaikan pendapat itu ada tata caranya, ada etikanya. Apa etikanya? Yang pertama, harus menyuarakan pendapat dengan cara yang sopan, santun, sesuai aturan yang berlaku, tidak menyebarkan kebohongan, kebencian, atau menggunakan suara yang menyakiti orang lain. Nah, jadi walaupun berpendapat itu adalah bebas, tetapi bebasnya warga negara Indonesia dalam menyampaikan pendapat itu harus bebas yang bertanggung jawab. Nah, ditekankan ya, hak untuk menyampaikan pendapat ini tertuang pada pasal 28E ayat 3. Nanti kalian kalau yang sudah punya buku ESPS bisa membuka di halaman 34 sampai halaman 36. Nah, ditekankan lagi ya, menyampaikan pendapat itu hak, tetapi dalam menyampaikan pendapat harus disampaikan dengan bahasa yang sopan, santun, tidak mengejek atau menebarkan kebencian kepada orang lain, dan menggunakan suara yang tidak mengganggu. Seperti halnya kalau kalian saat ada di kelas, kadang guyon, kadang berpendapat tidak apa-apa, tetapi harus bertanggung jawab. Nah, ini soal yang kedua. Silahkan ditulis. Soalnya adalah bagaimana cara menyampaikan pendapat. Nah, tadi sudah disinggung ya. Berikutnya, hak memperoleh pekerjaan dan imbalan. Ini juga diatur oleh negara. Nah, kalau ada kata pekerjaan, kalian harus tahu kata dasarnya adalah dari kerja, bekerja. Bekerja itu apa? Bekerja adalah usaha untuk mendapatkan imbalan atau hasil. Nah, karena pekerjaan, maka imbalannya adalah gaji atau upah. Nah, ini tercantum pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan pada pasal 28D ayat 2 berbunyi, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ingat ya, di pasal 28D ini ayat 2 ada kata adil dan layak. Jadi tidak boleh dalam suatu pekerjaan itu dalam pemberian upahnya itu tidak layak. Misalnya apa ya? Misalnya kalau ada yang kerja jadi tukang masak, itu udah kerja, ternyata nggak dibayar, cuma dikasih makan, itu berarti tidak sesuai dengan pasal 28D ayat 2. Nah, kenapa manusia perlu bekerja? Ayo, kenapa? Karena dengan bekerja akan mendapatkan uang. Nah, uang itu untuk membiayai kebutuhan hidup. Nah, ini Ustazah kasih soal yang ketiga. Mengapa pekerjaan perlu mendapatkan imbalan? Apakah kalau nggak dapat imbalan namanya kerja bakti gitu ya? Nah, bukan kayak gitu. Itu nanti silahkan kalian tulis jawaban yang dianggap betul, paling betul. Sedangkan hak yang kelima dari warga negara adalah hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Nah, hak ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan kehidupan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, kalau di hadapan hukum tentunya pasti ada aparat penegak hukum. Coba kalian sebutkan aparat penegak hukum yang sering kalian lihat. Yes, betul. Dia adalah Pak Polisi. Polisi adalah salah satu aparat penegak hukum. Salah duanya adalah kalau yang nonton beritanya Joko Chandra, ya ada jaksa, ada hakim. Nah, sekian ya pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dari Ustazah, kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat belajar.